Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, pada pagi yang indah ini kembali kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kecintaan terhadap ilmu dan semangat. Mudah-mudahan duduknya kita pada pagi ini dalam majlis ini menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita, penerang dalam jalan kita, serta membimbing kita di dalam kehidupan kita. Kemudian kita ucapkan juga salat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat yang telah berjuang bersamanya, serta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat wal musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Pagi ini kita melanjutkan membaca kitab 55 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat yang ketiga adalah tentang fadlu talabil ilmi, dan ini sudah kita bacakan hadisnya pada pagi kemarin. Ada dua hadis yang sudah kita sebutkan. Hadis dari Qabisah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ilmu agar diajarkan kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah agar beliau membaca Allahumma inni as'aluka mimma indaka fa'afid alayya min fadlik wanshur alayya rahmatak wa anzir alayya min barakatik. Kemudian ada hadis yang kedua dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma' wa inna fadlal alim 'alal abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Hadis dari Abu Darda diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Sudah kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwa keutamaan menuntut ilmu sangat banyak. Di antaranya kita meniti sebuah jalan yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang yang menuntut ilmu, dia senantiasa berada di atas jalan surga, jalan menuju yang mengantarkan kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah senantiasa ridha kepada mereka, mendoakan mereka dan senantiasa membersamai mereka. Karena ada di antara tugas malaikat-malaikat Allah, sayyahina fil ardi, mereka bertebaran di muka bumi ini mencari majlis-majlis zikir, majlis ilmu. Apabila mereka bubar dari majlis tersebut, maka malaikat-malaikat itu mendoakan, berdirilah kalian dalam keadaan diampunkan dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu adalah di mana makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi sampai ikan di dalam lautan, mereka mendoakan para penuntut ilmu, mendoakan orang-orang yang berilmu. Betapa tingginya keutamaan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ikan dengan jumlah yang tidak ada yang bisa menghitung di dalam lautan, di dalam sungai, semuanya mereka mendoakan. Semuanya mereka mendoakan kebaikan dan ampunan untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwa beribadahnya orang yang alim itu tidak sama dengan ibadahnya orang abid. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ingat sebuah kisah yang masyhur tentang orang-orang atau orang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia meminta arahan, bimbingan, petunjuk kepada seorang yang abid. Abid mengatakan, la sabila laka lit-taubah. Tidak ada jalan taubat bagimu. Karena orang abid senantiasa memainkan perasaannya. Ya, tidak berdasarkan ilmu dalam memberikan jawaban. Maka dilengkapkan 10 atau dilengkapkan 100 dengan membunuh abid tersebut. Lalu ditunjukkan kepadanya suatu tempat, di situ ada seorang alim yang berilmu dan luar biasa ilmunya. Maka dia pergi, kemudian menuju tempat tersebut dan dia mendapatkan jawaban, mendapatkan keutamaan yang tidak ada pintu taubat tertutup manakala nyawa masih Allah berikan kepadanya. Allah senantiasa membukakan pintu taubat kepada siapapun, kepada siapapun yang melakukan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengungkapkan dalam hadis ini bahwa orang yang alim di atas orang yang abid seperti bulan purnama jika dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan tentang peninggalan para nabi. Para nabi, mereka meninggalkan ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Maka di sini Nabi SAW menegaskan tidak ditinggalkan harta benda, kekayaan tidak. Tapi yang ditinggalkan adalah ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Makanya matinya para ulama bukanlah perkara yang ringan di dalam agama kita. Karena yang mati bukan hanya sekedar orangnya, tapi sekalian dengan ilmunya. Makanya matinya para ulama, meninggalnya para ulama merupakan tanda-tanda daripada tanda hari kiamat. Karena kesedihan kaum muslimin itu luar biasa. Kesedihan kaum muslimin luar biasa dengan kematiannya para ulama, karena mereka akan hilang ilmu dari mereka. Hilang ilmu dari kehidupan kita. Karena sesungguhnya orang alim bukan hanya dia yang meninggal, tapi sekalian mati dengannya ilmu yang ada padanya. Oleh itu, pesan terakhir Nabi SAW, orang yang belajar, maka hendaklah belajar dengan sempurna. Ambillah ilmu itu dengan sempurna. Kemudian pada wasiat yang keempat, Nabi SAW dalam bab ini masih dalam melanjutkan tentang fi fadlil ilmi aidan. Jadi bab wasiat yang ketiga dan keempat itu masih berkait, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu.
Adapun hadis yang dinukilkan pada wasiat yang keempat adalah An Safwan ibn Asal Al-Muradi radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qal ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Nabi ketika itu di masjid. Muttaqi'un ala burdin lahu ahmar. Ya, ittika itu ya melakukan seperti ini ya, dengan sebuah burdun lahu yang warnanya merah, kain warna merah. Dia bersandar ya pada kain tersebut yang warnanya adalah warna merah. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ji'tu atlubal ilma, aku datang kepadamu untuk menuntut ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, marhaban bi talibil ilmi, maka selamat datang bagi penuntut ilmu. Inna talibal ilmi, sesungguhnya penuntut ilmu, la tahuffuhu al malaikah, akan senantiasa ya diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa tazulluhu bi ajnihatiha, dan akan dinaungi oleh malaikat tersebut dengan sayap-sayapnya. Thumma yarkabu ba'dhum ba'dha, kemudian mereka saling menaiki satu dengan yang lain, hatta yablughu as-sama'ad dunya, sampai mereka ke langit dunia. Min muhibbihim wa min mahabbatihim lima yatlub, karena kecintaan mereka terhadap apa yang didapatkan. Oleh ikhwani kaum muslimin, dari hadis yang isnadnya jayyid ya, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ya melihat semangatnya Safwan dalam belajar. Dan ini juga harus ada pada setiap penuntut ilmu, karena menuntut ilmu bukan perkara yang ringan. Dia harus ditumbuhkan dalam dirinya untuk mendatangi alim, untuk mendatangi seorang yang alim. Sebagaimana Safwan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, meminta sesuatu, bertanya tentang ilmu yang mana itu yang akan menjadikan dia ya selamat dan mendapatkan kemuliaan tersebut. Yang kedua di antara pelajaran adalah kita menyambut para penuntut ilmu dengan senang hati dan gembira. Para penuntut ilmu itu harus disambut. Para penuntut ilmu harus disambut dengan riang gembira, karena mereka sedang berada pada kebaikan yang sangat banyak. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Maka itu disambut mereka. Marhaban. Ini ungkapan kesenangan, ungkapan kegembiraan, ungkapan ya cinta kepada para penuntut ilmu. Maka para penuntut ilmu diberikan kepada mereka ya penghargaan, diberikan ya sambutan yang hangat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya atau menyambut Safwan dengan mengucapkan marhaban. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah bahwa para penuntut ilmu akan senantiasa dekat dengan malaikat-malaikat Allah. Maknanya mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi oleh sayap-sayap mereka. Dengan sayap-sayap mereka naungi para penuntut ilmu tersebut. Ikhwani kaum muslimin, malaikat Allah meyakini mereka adalah keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Bagian daripada keimanan seorang mukmin meyakini adanya malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah sebutkan tugas-tugas mereka, sifat-sifat mereka. Bahkan Nabi SAW juga sebutkan di antara tugas-tugas mereka dan sifat-sifat mereka. Dan kita yakini itu. Bahkan saat ini, di majlis ini, ya Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikatnya yang senantiasa mendoakan orang-orang yang duduk di dalamnya. Oleh ikhwani kaum muslimin, makhluk yang namanya malaikat itu ada. Makhluk yang namanya malaikat itu wajib kita yakini adanya, dan mereka memiliki tugas-tugas yang mulia yang mana mereka tidak pernah khianat kepada Allah tabaraka
wa ta'ala. Orang-orang penuntut ilmu dekat dengan para malaikat-malaikat Allah karena didoakan oleh mereka, dinaungi oleh mereka, kemudian mereka ini mendapatkan banyak kebaikan, doa-doa dari mereka. Maka jangan remehkan majelis ilmu karena banyak kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Andai kalian melewati taman surga maka masuklah ke dalamnya. Maksudnya apa? Jika ada majelis ilmu, kemudian kita punya waktu dan kita punya kesempatan untuk itu, maka duduklah di dalamnya. Tak akan rugi orang yang duduk dalam majelis ilmu. Tak akan pernah rugi. Karena duduknya di situ adalah pahala. Duduknya di situ menghabiskan waktu adalah kebaikan. Duduknya mereka dalam majelis ilmu adalah ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena doakan oleh malaikat yang mulia, makhluk Allah yang tak pernah berdosa, yang tidak pernah durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bagi kita, jika ada kesempatan itu, mari kita duduk di dalamnya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah bahwa menuntut ilmu atau jalan ilmu merupakan sekali lagi jalan yang sangat mulia, yang harus masing-masing dari kita memiliki cita-cita untuk belajar dan terus belajar. Karena bab ilmu tidak akan pernah habis untuk kita pelajari. Di antara keutamaan yang wajib untuk kita pelajari adalah bab akidah. Karena akidah adalah kunci kebahagiaan. Kunci, bahkan dia kunci surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memiliki akidah yang fatal, yang salah. Karena itu akan berakibat sengsaranya kita jika akidah kita salah. Akidah kita salah maka akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Kemudian kita pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, ibadah yang harus kita laksanakan di dunia ini. Maka kita perhatikan, kita pelajari, kita lihat bagaimana para ulama dalam menjelaskan. Karena ketika kita beribadah dengan ilmu akan berbeda. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa berbeda kehidupan, kondisi, keadaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian kita pelajari ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan adab terhadap diri kita, adab terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita, terhadap sesama kita. Semua adab dan akhlak itu perlu kita pelajari bersama. Lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Begitulah mukmin yang sejati, dia berusaha menjadikan apa yang dilakukan dalam kehidupannya tidak terlepas daripada ilmu yang telah dipandu oleh agama kita yang mulia ini. Inilah wasiat yang keempat yang masih berbicara tentang keutamaan ilmu yang harus kita ketahui. Maka sekali lagi kita sambut para penuntut ilmu, anak-anak kita yang belajar, yang datang ke majelis ilmu, khususnya para guru, harus menyambut mereka dengan muka yang ceria, dengan hati yang lapang, dengan senang gembira melihat anak-anak yang datang ke sekolah, datang menuntut ilmu, datang belajar, datang bertanya, disambut mereka dengan penuh cinta, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Safwan yang datang bertanya untuk belajar ilmu kepadanya. Inilah sebaik-baik qudwah, sebaik-baik contoh di dalam mengajar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memberikan keberkahan dalam hidup kita, serta menjauhkan kita dari segala keburukan-keburukan dan daripada kesesatan-kesesatan amal yang tidak dipandu dengan ilmu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan pada wasiat yang kelima pada pertemuan berikutnya biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.